banyak yang join, dan Umi juga sudah hadir di sini. Jadi mari langsung saja saya persilakan kepada Umi untuk menyampaikan materi kajian pada siang hari ini. Kepada Umi dipersilakan. Tafadhol Umi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran jazakillah khair Mbak Ica. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rfa'na bil 'ilmi wat tuqa, Allahumma rfa'na bil 'ilmi wat tuqa, Allahumma rfa'na bil 'ilmi wat tuqa, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, senang sekali kembali saya bisa bersilaturahim dengan teman-teman Majelis Ta'lim Hijratul Kafah. Mudah-mudahan silaturahim ini senantiasa membawa ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seperti apa kita dikumpulkan dalam silaturahim ini, maka seperti ini pula Allah kumpulkan kita di jannahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar meneruskan tentang kajian Arba'in Nawawi di minggu lalu yang masih pada hadits Arba'in keempat ya, tentang kalau saya kasih judul kemarin itu jangan hakimi kehidupan ya. Kemarin baru di awal-awal saya sedikit akan sampaikan dulu hadisnya. Sebentar. Ya. Kita baca dulu hadisnya. Ini bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Thumma yursalu ilaihil malak fayunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi rizqihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Sini dikatakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah yang bergantung selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepada malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Fawallahilladzi la ilaha ghairuh
inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amalin ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'mal bi'amalin ahlin nar hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab wa ya'malu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Subhanallah. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal 1 hasta. Akan tetapi, subhanallah, telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian, subhanallah, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal 1 hasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan amalan ahli surga, maka masuklah ke dalam surga. Subhanallah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Di pertemuan yang lalu, teman-teman yang dirahmati Allah, di pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui, sudah sama-sama belajar bahwa ketika dikatakan sebentar saya share lagi. Di pertemuan lalu kita sampaikan bahwa manusia ini sebetulnya merupakan fitrahnya manusia adalah makhluk sosial. Ya, fitrah manusia adalah makhluk sosial. Ini saya sharekan lagi. Fitrah manusia ini adalah makhluk sosial. Ya, mana buktinya? Di pertemuan yang lalu saya sampaikan ini bahwa fitrah manusia ini adalah makhluk sosial. Ini dibuktikan dengan perkataan Rasulullah SAW, Inna ahadakum yujma'u khalqihi fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Mana yang dikatakan sebagai makhluk sosial? Makhluk sosial itu apa sih? Makhluk sosial itu kan makhluk yang tergantung terhadap orang lain. Nggak bisa dia berdiri sendiri. Itulah manusia. Lalu dikatakan apa? Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian berubah menjadi setetes darah yang bergantung. Mithla dzalik. Selama berapa hari? Mithla dzalik selama 40 hari. Ini fitrah manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial karena tercipta dari alaq, karena dia sifatnya bergantung, tidak bisa hidup dengan sendirinya. Subhanallah. Tidak ada satu orang pun manusia yang bisa hidup sendiri. Pemimpin bergantung kepada orang yang dipimpinnya. Orang yang dipimpin bergantung kepada orang yang memimpinnya. Kita nggak bisa hidup sendiri. Apa yang kita pakai itu atas kerjasama orang lain, atas gotong royong orang lain. Jangan begitu. Kita nih hadir di sini dengan menggunakan pakaian lengkap. Pakaian yang kita gunakan jangan kepedean bahwa saya nggak butuh orang lain, orang saya beli baju pakai uang sendiri, uangnya pun saya menghasilkan sendiri. Tapi ingat pun kan, baju kita ini berasal dari apa? Ya kan? Berasal dari benang, belum lagi pohonnya pohon apa, lalu benang, lalu dipintal, lalu diwarnai dan sebagainya, belum lagi ketika sudah menjadi kain dijahitnya, dari proses penjahitannya pun ada yang bikin polanya, ada yang bikin desainnya. Itu nggak bisa kita hidup tanpa bantuan orang lain. Karena fitrah kita sebagai manusia adalah sebagai makhluk sosial, makhluk yang bergantung. Tercipta daripada apa? Dari alaq. Ya. Ini summa yakunu alaqatan. Kemudian berubah menjadi setetes darah yang bergantung. Artinya kalau bergantung kan ada yang kita gantungi. Ya, itu. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah, sehingga punten di dalam surat Al-Alaq pun diterangkan khalaqal insana min 'alaq. Sesungguhnya manusia ini tercipta dari sesuatu yang tergantung. Kemudian sudah menjadi setetes darah yang bergantung selama berapa? 40 hari. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Lalu di sini dikatakan bahwa kita juga sudah ditetapkan
ya di pertemuan yang lalu. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik tsumma yursalu ilaihi malakal wa yanfahu fihi ruh. Lalu di sini dikatakan kita ini di pertemuan yang lalu saya sampaikan bahwa kita ini sudah tercatat ya di dalam qada qadar Allah, wa yu'maru bi arba'ina kalimat, bi arba'i kalimat. Sudah tercatat dengan 4 perkara. Allah sudah tetapkan rizki kita, Allah sudah tetapkan ajal kita, dan Allah sudah tetapkan punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah amal-amalan kita. Allah tetapkan bi rizkihi. Sudah Allah tentukan rizki kita semua. Allah nggak akan mungkin menukar rizki kita. Nggak ada yang namanya rizki tertukar. Rizki kita, ajal kita, amal kita sudah ada dalam qada qadar Allah. Usikum wa iya nafsi bitaqwa. Rizki kaitannya sering sekali orang mengaitkan rizki itu dengan kekayaan, dengan harta benda. Namun yang harus kita ingat, kekayaan seseorang itu ternyata bukan hanya pada harta. Bukan harta yang menjadi ukuran kaya. Karena subhanallah nggak bisa kita pungkiri. Kehidupan ini ketika berbicara tentang rizki selalu dikaitkannya dengan harta dan harta. Namun pada hakikatnya subhanallah, kekayaan seseorang itu bukan tergantung kepada harta. Ternyata pertemuan yang lalu saya sampaikan bahwa bukan kaya namanya kalau hartanya banyak, bukan kaya. Kalau hartanya banyak tuh bukan kaya. Kenapa? Karena banyak di antara mereka yang hartanya banyak tapi hatinya nggak ridho. Jadi bukan kaya namanya kalau hartanya banyak tapi hatinya yang nggak ridho. Karena kekayaan yang sesungguhnya itu ada pada hati seseorang. Ketika seseorang ridho atas apa yang Allah tetapkan untuknya, maka apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Irdi bima qasamahu Allahu laka takun agnan nas. Ridholah atas apa yang telah Allah tetapkan untukmu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata Rasulullah? Takun agnan nas. Maka ketika engkau ridho atas ketetapan Allah, sesungguhnya engkau yang paling kaya sedunia. Jadi orang kaya itu bukan orang yang banyak harta, tapi orang kaya itu adalah orang yang ridho atas ketetapan Allah. Orang yang hatinya ridho ketika Allah menetapkan segala sesuatunya untuk dia. Ya. Kemudian subhanallah, di pertemuan yang lalu juga, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Kita sudah sama-sama mengetahui, sekilas kita sudah mengetahui bahwa usikum wa iya nafsi bitaqwallah bahwa fawallahi di sini dikatakan alladzi la ilaha illa ghairu, demi Allah yang tidak ada Allah selainnya. Subhanallah. Usikum, ini belum ya. Ini belum yang ini. Ya, sekarang berarti yang ini ya. Jadi subhanallah. Ketika kita sudah ditetapkan rizkinya, bukan berarti usikum wa nafsi bitaqwa, saya sampaikan bahwa kekayaan yang sesungguhnya adalah ada pada hati. Kekayaan sesungguhnya bukan pada harta, tapi kekayaan sesungguhnya adalah pada hati kita. Ketika kita ridho atas apa yang ditentukan oleh Allah, maka sesungguhnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, takun agnan nas. Orang yang kaya itu adalah orang yang ridho atas ketetapan hati. Karena kalau dia ridho atas ketetapan Allah, hatinya dia bebas. Hatinya ya gowo mungkinnya kalau bahasa kita. Bebas, cuek aja, nggak ada apa, ya udah enak kok, nyaman kok, nikmat kok. Tapi kalau dia banyak harta, dia banyak segala macem, tapi kalau hatinya nggak ridho, tetap ingin mengejar sesuatu, maka dia lebih miskin daripada orang yang ridho. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Lo juga bahwa kita sudah ditentukan kematiannya. Rizki dan kematian, subhanallah, dikatakan antara rizki dan kematian itu sama. Bahkan sehingga dikatakan lau yafirul abdu mir rizkihi kama yafiru minal maut la ata rizqahu kama atal maut. Jika seandainya lau yafirul abdu, jika seandainya ada anak Adam yang lari dari rizkinya, subhanallah, kama yafiru minal maut, seperti dia lari dari kematian, apa kata Rasulullah? La ata rizqahu kama, bukan kata Rasulullah, kata Allah di dalam hadis kursi. Jadi di dalam hadis kursi ada kalimat seperti ini. Antara rizki dan kematian itu sangat erat hubungannya. Sehingga Allah di dalam hadis kursi
mengatakan, lau yafirul abdu min rizkihi, kalaulah anak Adam lari daripada rizkinya, kama yafirul minal maut, seperti dia lari daripada kematian, la ata rizqahu kama atal maut, maka rizki ini, subhanallah, akan datang menemui dia seperti kematian menemui dia. Artinya kita nggak bisa lari dari rizki. Allah sudah menetapkan rizki kita, dan Allah tidak akan mewafatkan seorang hamba sebelum hamba itu menghabiskan rizkinya. Jadi nggak usah takut kita nggak dapat rizki. Allah udah tentukan kok. Allah akan wafatkan seorang hamba sebelum hamba itu menghabiskan rizkinya. Pun sama. Subhanallah, kalau orang mengatakan, aduh rizki saya seperti apa, ternyata orang itu tidak bisa lari dari rizki seperti dia tidak bisa lari dari kematian. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Bahkan di dalam surat Al-Jumu'ah dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Surat Al-Jumu'ah, di akhir surat Al-Jumu'ah. Akhir apa tengah saya lupa. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Surat Al-Jumu'ah ayat 8, saya lupa pertengahan apa akhir. Enggak hafal saya kalau letak-letak seperti itu, subhanallah ya. Artinya, Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian alladzi tafirruna minhu yang kalian lari daripadanya, apa kata Allah? Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan menemuimu. Siapa kata Allah? Jadi sudah tercatat, ajal kita, rizki kita sudah tercatat. Lalu dikatakan wasaqiyun aus sa'idun. Allah sudah mencatat kecelakaan kita, kesedihan kita, kesenangan kita, kebahagiaan kita. Itu Allah sudah catat. Allah sudah catat, Allah sudah tentukan. Surga dan neraka kita, Allah sudah tentukan. Apakah seseorang itu bahagia? Allah sudah tentukan. Apakah seseorang itu sedih? Allah sudah tentukan. Apakah seseorang itu ahli neraka? Allah sudah tentukan. Apakah seseorang itu ahli surga? Sudah tentukan. Subhanallah. Tapi ingat, ketika sudah menentukan, bukan berarti tidak ada ikhtiar kita untuk meraih apa yang kita inginkan. Sehingga apa kata Allah? I'malu fasayarallahu amalakum. Kerjakan, kata Allah, kerjakanlah apa yang ingin kau raih, maka Allah akan melihat pekerjaan kita. Lalu apa? Allah akan kasih kemudahan setiap sesuatu yang ingin kita raih. Bisa dipahami nggak? Jadi walaupun sudah Allah tentukan saqiyun au sa'idun, sudah Allah tentukan kebahagiaannya, surga dan nerakanya, tapi apa kata Allah? I'malu fasayarallahu amalakum. Kerjakan apa yang kalian inginkan, kata Allah. Ketika kalian mengerjakan apa yang kalian inginkan, aku lihat, kata Allah, aku lihat dan aku akan memudahkan apa yang kalian ikhtiarkan. Jadi kerjakan dulu, ada ikhtiarnya. Maka punten, tidak ada kesuksesan di dunia ini kecuali diawali dengan keinginan. Tidak ada kesuksesan di dunia ini kecuali diawali dengan keinginan. Dan tidak ada keinginan yang terwujud kecuali diikhtiarkan dengan maksimal. Ya, bagaimana ada kesuksesan di dunia ini kalau nggak ada keinginan? Bagaimana keinginan itu bisa terwujud kalau tidak ada ikhtiar yang maksimal? Punten, mukjizat para nabi aja pakai ikhtiar. Lah siapa kita? Kita nabi bukan. Dosa numpuk. Tapi pengen instan, nggak bisa. Jangankan kita manusia biasa yang banyak banget dosanya. Para nabi saja, ketika Allah berikan mukjizat itu pakai ikhtiar. Ingat, subhanallah, saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Nabi Musa, ketika beliau berlari dari kejaran Fir'aun, subhanallah, beliau dibimbing oleh Allah. Apa yang beliau pegang? Tongkat. Apa kata Allah? Wahai Musa, kumpulkan tongkatmu di depan laut, di belakang Fir'aun. Mukulkan tongkatmu, kata Allah. Padahal kalau nggak mukulin tongkat, Allah mampu nggak merubah laut jadi jalan? Allah mampu merubah laut jadi jalan, walaupun nggak harus mukulin tongkat. Tapi yang Allah inginkan apa? Ada ikhtiar daripada Nabi Musa. Sehingga ketika Allah bilang, wahai Musa, pukulkan tongkatmu. Begitu Nabi Musa memukulkan tongkatnya, terbentanglah jalan. Nah ini, maka pun ketika dikatakan saqiyun au sa'idun,
Allah sudah tentukan kebaikan, keburukan. Allah sudah tentukan surga seseorang. Allah sudah tentukan neraka seseorang. Bukan berarti kita diam aja. Udahlah, Allah udah tentukan. Ngapain kok? Subhanallah. Makanya, ya'malu fasayarallahu amalahum. Kerjakan dulu apa yang kita inginkan. Allah akan melihat ikhtiar kita dan Allah akan mudahkan segala ikhtiar kita. Ingat, kuncinya adalah tidak ada kesuksesan di dunia ini kecuali diawali dengan keinginan. Dan tidak ada keinginan yang terwujud kecuali diikhtiarkan dengan maksimal. Subhanallah. Usikum wa iya nafsi bittaqwa. Ketika dikatakan i'malu fasayarallahu amalakum. Kerjakanlah maka Allah yang akan melihat pekerjaanmu. Allah berikan kemampuan kepada setiap manusia untuk mengerjakan yang hak. Allah berikan kemampuan kepada setiap manusia untuk meninggalkan kemaksiatan. Allah tunggu kita. Allah nunggu kita. Ada nggak kita kemauan untuk mengerjakan yang hak? Allah tunggu kita. Ada nggak kemauan kita untuk meninggalkan yang batil? Ada nggak ikhtiar untuk melakukannya? Maka ya'malu fasayarallahu amalakum. Mau ke surga? Cita-cita kita apa? Pengen masuk surga. Bahkan pengennya bersama Rasulullah. Bahkan pengennya kelak berdampingan dengan Rasulullah. Bahkan kelak pengennya melihat wajah Allah yang indah. Tapi pun tahu nggak jalan ke surga? Tahu, kerjakan. Ya malu fasairallahu amalakum. Allah akan mudahkan kok setiap ikhtiar kita untuk masuk surga. Takut masuk neraka. Nggak mau masuk neraka. Na'udzubillah, jangan pernah ada kalimat neraka di kehidupan kita. Tahu jalan, tahu bagaimana caranya menjauhi neraka. Tahu, maka ya malu fasairallahu amalakum. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Mungkin ada pertanyaan, tapi kan Umi Maki ada hadis yang mengatakan orang beriman itu ujung-ujungnya masuk surga. Iya, memang ada hadis yang mengatakan seseorang yang di dalam hatinya ada iman walaupun hanya sebiji dzarrah, maka pada akhirnya akan masuk surga. Iya, tapi ingat, bukankah kelak di akhirat manusia itu akan digolongkan dalam 3 golongan? 1, manusia ini digolongkan ke dalam 1 orang yang masuk surga tanpa dihisab. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa cari saya. Subhanallah. Ada 3 golongan. Masuk surga tanpa hisab. Lalu yang kedua, ada yang masuk surga, cuma transit dulu di neraka. Na'udzubillah. Transit dulu di neraka, dicuci dulu, dibersihkan dulu, baru setelah itu masuk surga. Ini golongan yang kedua. Dan golongan yang ketiga, na'udzubillah, ada yang masuk neraka tanpa hisab. Na'udzubillah. Siapa? Mereka orang-orang kafir. Na'udzubillah. Jadi punten, usikum wa iya nafsi bittaqwa. Kita tinggal pilih, kita mau pakai konsep yang mana, mau masuk ke golongan yang mana? Mau masuk surga tanpa dihisab? Ya'malu fasayarallahu amalakum. Kerjakan, ikhtiarkan keinginan kalian, kata Allah. Aku, kata Allah, akan melihat amal kalian dan aku akan mudahkan setiap ikhtiar kalian. Itu. Jadi saqiyun aw sa'idun bukan berarti udahlah, udah ditentuin. Enggak, subhanallah. Tetap kita harus ikhtiarkan. Jadi kewajiban kita, nih kalau kita tentang ini berbicara takdir kan. Nah, kewajiban kita tentang takdir itu bukan, punten, kewajiban kita tuh bukan mikirin takdir saya gimana, tapi apa? Kewajiban kita tentang takdir, mencari dan berusaha untuk mendapatkan takdir yang terbaik. Ya'malu fasayarallahu amalakum. Subhanallah, berbicara tentang takdir, ingin saya sampaikan sedikit saja, sekilas saja berbicara tentang takdir. Takdir ini ada yang namanya takdirul am atau takdir umum. Itu takdir umum itu apa? Takdir umum ini adalah punten, takdir yang bersifat umum untuk seluruh makhluk. Ya, takdir yang bersifat umum untuk seluruh makhluk. Sehingga punten dikatakan inna awala ma khalaqallahul qalam. Sesungguhnya yang awal Allah ciptakan setelah arsy, jadi Allah menciptakan dulu asalnya arsy, air, ya, dan angin. Kemudian dikatakan di dalam satu hadis di riwayat dari Tirmidzi juga ada ya, inna awala ma khalaqallahul qalam faqala aktub. Sesungguhnya Allah menciptakan setelah arsy, setelah air, setelah angin, Allah ciptakan kolam. Apa itu kolam? Pena. Kolam itu pena. Punten, saya tidak boleh mencontohkan pena, mohon maaf. Tidak boleh mencontohkan dengan tangan. Kolam itu apa? Pena. Ya.
Inna awwala ma khalaqallahul qalam. Allah setelah menciptakan arsy, air dan angin, Allah ciptakan pena. Kemudian Allah memerintahkan pena, uktub. Tulislah wahai pena. Faqala, lalu pena ini berkata, ma aktub. Ya Rob, apa yang harus aku tulis? Maka Allah mengatakan, uktubul qadar makana wa ma huwa kain ilal abad. Wahai pena, kata Allah, tulislah takdir yang semua takdir yang terjadi dan yang akan terjadi selama-lamanya. Subhanallah. Ada juga di riwayat lain ketika Allah menciptakan pena, pena ini Allah mengatakan, uktub, tulislah wahai pena. Lalu pena itu berkata, wa madza aktub ya Rob? Lalu apa yang harus aku tulis wahai Tuhanku? Apa kata Allah? Uktub makana wa malam yakun ila yaumis sa'ah. Tulislah yang sudah terjadi dan tulislah yang akan terjadi ila qiyamus sa'ah, sampai sampai qiyamus sa'ah itu sampai kiamat terjadi. Subhanallah. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Bahkan di riwayat lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, kataballahu maqadira khalaiq, sesungguhnya Allah telah menentukan berbagai ketentuan para makhluknya. Kapan? Qabla ayyakhluqas samawati wal ardi bi khamsina alfasana. Allah menentukan ketentuan seluruh makhluk qabla ayyakhluq, sebelum Allah ciptakan, punten, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah menentukan takdir seluruh makhluk. Di mana? Makhluk yang di bumi, makhluk yang di dunia, seluruh makhluk. Subhanallah. Bukan cuma dunia, umum seluruh makhluk. Kapan? Sebelum 50.000 tahun Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah tentukan qada qadar kita. Seluruh makhluk. Ini makanya dikatakan takdirul am, takdir umum. Jadi bukan cuma manusia, seluruh makhluk Allah ditentukannya kapan? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Lalu selanjutnya, ada yang namanya takdir basyari. Jadi kalau tadi takdir am. Takdir am itu takdir umum untuk seluruh makhluk. Dan kapan dicatatnya? Ditentukannya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Yang kedua, ada namanya takdir basyari. Apa itu takdir basyari? Takdir basyari ini adalah khusus untuk kita manusia. Ya, jadi usikum wa iya nafsi bittaqwallah, takdir basyari ini takdir khusus untuk manusia. Sehingga kalau kita lihat di dalam surat Al-A'raf ada kalimatnya, punten, yang artinya bahwa subhanallah, bahwa Allah subhanallah, Allah mengeluarkan keturunan-keturunan Adam dari sulbi mereka, punten, dari sulbi Adam. Lalu Allah punten mengatakan, alastu bi rabbikum, wahai keturunan-keturunan Adam. Ketika keturunan-keturunan Adam dari sulbi itu keluar, punten, lalu Allah mengatakan, wahai anak-anak Adam, alastu bi rabbikum, apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu? Apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Apakah kalian bersaksi aku adalah pencipta seluruh alam? Lalu apa jawaban daripada anak-anak Adam? Qalu, subhanallah, qalu bala syahidna. Mereka menjawab, anak-anak Adam saat itu di awal-awal penciptaan, qalu bala syahidna. Tentu ya Rob, aku menyaksikan bahwa engkau adalah pencipta kami. Artinya ketika anak-anak Adam sudah menyaksikan bahwa Rob, Allah ini pencipta kita, harusnya adabnya semuanya taatkan sama Allah. Adabnya semuanya tunduk patuh sama Allah, nggak ada yang bermaksiat sama Allah. Kan sudah menyaksikan. Ya seperti halnya bos di dalam satu perusahaan, kamu yakin nggak? Kamu tahu nggak saya bos kamu? Kalau bilang iya bos, berarti harus taatkan sama bos. Nah ini sama Allah, ketika anak keturunan Adam itu di awal-awal penciptaan itu punten, Allah mengatakan alastu bi rabbikum, apakah kalian menyaksikan bahwa kalian bersaksi, kalian yakin bahwa aku, kata Allah, adalah Tuhanmu? Subhanallah, menjawab semuanya keturunan-keturunan Adam saat itu. Qalu bala syahidna, tentu ya Rob, aku menyaksikanmu. Tapi ternyata yang harusnya ketika mengatakan menyaksikan, yakin Allah itu Tuhan semua alam,
Bahkan Tuhan kita semua, harusnya kita nggak ada yang bermaksiat. Tapi ternyata walaupun begitu, subhanallah, manusia terbagi menjadi dua. Ada ahli jannah, ada ahli an-nar. Artinya ada yang soleh, ada yang salah. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Ini pembagian takdir. Lalu yang ketiga, ada yang namanya takdir umri. Apa itu takdir umri? Takdir umri ini takdir yang berlaku sesuai dengan usia. Ya, berlaku sesuai dengan usia. Jadi usia dia seberapa, ini sudah berapa usianya, apa saja yang sudah yang akan dia dapat selama dia hidup. Nah, ini akan ada di dalam takdir umri. Jadi takdir yang berlaku untuk perorangan, ya, tapi sesuai dengan usia dia, kehidupan dia. Jadi Allah sudah tentu. Nah, seperti yang hadis di sini, Allah sudah tentukan setiap manusia. Hadis ini yang kita bahas nih. Inna hadakum yujma'u khalqu fi babni ummi arba'ina yauman, thumma yakunu fi dzalika 'alaqatan mithla dzalik, thumma yakunu fi dzalika mudghatan mithla dzalik, thumma yursalul malak fayunfahu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ini yang hadis kita bahas. Jadi ini masuk ke dalam hadis umri. Jadi setiap manusia sudah Allah tentukan rizkinya, sudah Allah tentukan ajalnya, sudah Allah tentukan pekerjaan, sudah Allah tentukan kebahagiaan dan kesedihannya. Itu takdir umri. Lalu selanjutnya, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Ada yang namanya takdir sanawi. Ya, subhanallah. Takdir sanawi itu qada qadar Allah yang Allah tentukan untuk seseorang setiap tahunnya. Ya. Dan ini kalau kita lihat ada di dalam surat Al-Qadar, tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ini di di malam Lailatul Qadar, malaikat turun ke bumi kan? Tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Malaikat turun. Ya, jadi setiap tahun sudah tergaris apa yang harus terjadi 1 tahun ke depan. Apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan kepada kita. Ya, subhanallah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Lalu selanjutnya ada yang namanya takdir yaumian. Ya, kalau tadi takdir umri itu seumur hidup, lalu takdir sanawi 1 tahun ke depan, lalu ada juga takdir yaumian. Takdir yaumian ini sehari-hari, ya, takdir harian. Kulla yaumin huwa fisya'in. Punten. Sesungguhnya setiap hari Allah mencatat, punten. Semuanya disibukkan oleh Allah. Artinya gini loh, Allah setiap harinya sudah menentukan siapa yang Allah muliakan. Allah setiap harinya sudah menentukan siapa yang Allah hinakan. Allah sudah tentukan setiap harinya siapa yang Allah tinggikan derajatnya. Allah sudah tentukan setiap harinya siapa yang Allah rendahkan derajatnya. Dan Allah sudah tentukan, punten, siapa yang mendapatkan punten kekayaan. Allah sudah tentukan juga siapa yang mendapatkan kefakiran. Allah sudah tentukan juga siapa yang mendapatkan kesedihan dan kesenangan. Ini ada takdir yaumian. Hampir sama dengan takdir umum, tapi ini per hari dan per hari. Seperti itu. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Yang harus kita ketahui, kita sering mendengar kalimat ada qada dan qadar. Pernah mendengar qada qadar? Apa sih bedanya qada dan qadar? Subhanallah. Ternyata perbedaan qada dan qadar itu ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat yang mengartikan qada dan qadar. Pendapat pertama mengatakan kalau qada itu ketentuan Allah yang belum terjadi. Ya, sementara qadar ketentuan Allah yang sudah terjadi. Ini pendapat yang pertama. Jadi qada qadar ini artinya pendapat yang pertama mengatakan qada ini ketentuan Allah yang belum terjadi. Kalau qadar ini adalah ketentuan Allah yang sudah terjadi. Ini pendapat pertama. Jadi punten, besok pagi kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya, besok pagi kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi begitu terjadi, itu qadarullah. Bisa dipahami nggak? Nih, setengah jam ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi setengah jam ke depan. Tapi setengah jam ke depan, begitu terjadi qadarullah. Jadi pun tak seperti sekarang ini.
Sebelumnya kan kita nggak tahu akan siapa saja yang akan berkumpul di Zoom ini. Sekarang begitu terjadi qadarullah yang berkumpul di Zoom ini ada berapa nih? Ada 25 orang. Bisa difahami nggak? Sebelumnya kita nggak tahu. Nggak tahu kita akan berapa orang yang akan berkumpul. Tapi begitu terjadi qadarullah, kita berkumpul di Zoom ini ada 25 orang. Ya, usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Dan punten berbicara tentang qada qadar. Kita nggak boleh menyatakan sesuatu itu seolah-olah pasti. Misalnya, punten, kita mau berangkat ke satu tempat. Terus ada khilafiyah nih. Ada khilafiyah antara bagaimana kita menempuh perjalanan tersebut. Ada yang punten pakai mobil lewat jalan tol, ada yang pakai mobil lewat jalan tikus. Nah, subhanallah, diputuskanlah misalnya perbedaan pendapat. Kita nih mau pergi ke satu tempat, pakai jalan tikus apa jalan tol? Pakai jalan tikus aja lah. Enggak lah, pakai jalan tol aja lah. Berbeda pendapat misalnya. Akhirnya diputuskanlah, karena perbedaan pendapat itu, diputuskanlah ada hasil yang, misalnya hasil yang sudah diputuskan, ya udahlah, pakai jalan tikus aja. Nah, ternyata, diketahui ketika menggunakan jalan tikus, ternyata subhanallah macet itu jalan tikus. Macet itu jalan tikus. Nah, jangan pernah mengatakan, coba kita kalau tadi pakai jalan tol. Nah, boleh. Qadarullah. Ya, jadi haram hukumnya seakan-akan kita tahu qada qadar Allah. Maka qadarullah. Sampaikan qadarullah. Qadarullah. Kita kan nggak tahu. Siapa tahu kalau lewat jalan tol malah ada kecelakaan, kan? Ya kan? Maka punten, apapun yang sudah terjadi semuanya adalah qadarullah. Maka dikatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa yang kita benci itu baik untuk kita. Dan bisa jadi yang kita suka itu buruk untuk kita. Apa kata Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku, kata Allah, yang lebih tahu. Kalian nggak tahu. Jangan sotoy mungkin gitu ya. Jangan sotoy jadi orang. Jadi sudahlah qadarullah ya. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Itu untuk pendapat pertama tentang qada qadar. Pendapat kedua tentang qada qadar ada. Jadi pertama qada qadar itu qada itu adalah ketentuan yang belum terjadi. Pendapat pertama. Yang kedua apa? Qadar itu adalah ketentuan yang belum terjadi. Lalu usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Yang kedua, tentang pendapat qada qadar. Qada ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Bisa difahami? Pendapat pertama tadi kan ketentuan Allah, qada itu adalah ketentuan Allah yang belum terjadi. Kalau qadar ketentuan Allah yang sudah terjadi. Tapi untuk pendapat ulama yang kedua berpendapat bahwa qada itu adalah ketentuan Allah kepada seseorang. Qadar itu batasan seseorang untuk mendapatkan ketentuan tersebut. Bisa dipahami nggak? Jadi gini, misalnya, qada saya punya anak 3. Qada saya punya anak. Qada saya, Allah sudah menentukan qada saya punya anak. Dan qadar saya, anak saya jumlahnya 3. Bisa dipahami nggak? Ketentuannya, batasannya. Jadi qadar itu batasannya dapat berapa? Qada saya, Allah sudah, qada saya punya anak. Lalu qadarnya, jumlah dari anak itu ada berapa gitu loh. Bisa dipahami ya teman-teman? Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Jadi ini berkaitan dengan qada dan qadar. Kemudian ada juga namanya macam-macam takdir yang kita hadapi. Macam-macam di pertemuan yang lalu sekilas saya sampaikan dan saya sampaikan kembali sekilas juga. Macam-macam takdir ini ada takdir ijbari, ada takdir ikhtiari. Takdir ijbari itu apa? Takdir ijbari itu takdir yang kita nggak bisa merubahnya. Takdir ikhtiari kita bisa pilih. Misalnya gini, takdir ijbari kita sudah ditentukan sebagai perempuan, ini takdir ijbari kita nggak bisa merubah. Kemudian kita sudah si fulan ditentukan sebagai si fulan menjadi laki-laki, kita nggak bisa rubah, itu takdir ijbari. Takdir ikhtiari adalah punten bisa kita pilih, artinya usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Seperti punten yang lalu ini, kamu mau masuk surga, berarti pilihannya harus mengerjakan pekerjaan yang menuju surga. Kalau dia nggak mau masuk neraka, berarti harus menjauhi pekerjaan yang bisa menjerumuskan kepada seseorang ke dalam neraka. Nah itu ya. Jadi usikum wa iya nafsi bittaqwallah, ini hadits yang pertama kita simpulkan bahwa
Allah menentukan qada di Faqrah. Faqrah itu bagian pertama, menentukan bahwa Allah telah menentukan qada qadar kita sejak kita ditiupkan di dalam ruh ibu kita 4 bulan ya. Lalu selanjutnya, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Saya akan sampaikan screen hadis selanjutnya, Faqrah bagian selanjutnya. Kita lihat. Benar nggak ya? Saya takutnya salah lagi. Nah, di sini dikatakan, fawallahi alladzi la ilaha illa ghairuh. Subhanallah. Fawallahi alladzi la ilaha illa ghairuh. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya. Inna ahadukum. Punten di sini dikatakan ada inna ahadakum la ya'malu bi ahlin nar. Subhanallah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi ahlin nar. Benar nggak nih saya pindah urutannya? Oh, tuh kan saya ketukar. Sebentar. Nah, kesini dulu. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya demi Allah yang tidak ada ilah selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira. Padahal jarak antara dia dengan surga itu hanya 1 hasta. Apa yang terjadi? Fayasbiqu alaihil kitab. Akan tetapi telah ditetapkan untuknya ketentuan dalam takdirnya. Wa ya'malu bi'amalin ahlin nar fayadkhuluha. Kemudian dia mengamalkan amal-amalan penduduk neraka, maka dia masuk neraka. Na'udzubillah. Jadi punten, dalam takdirnya misalnya ada orang yang sesungguhnya sudah mengerjakan pekerjaan surga. Soleh, sholatnya oke, punten. Ya, pekerjaan surga deh. Sholat, puasa, zakat, birrul walidain. Ya, subhanallah. Sholat, zakat, puasa, birrul walidain, silaturahim. Subhanallah. Haji mungkin, umroh mungkin. Tapi punten. Dalam takdirnya misalnya ada putus asaan. Di dalam takdirnya ada suudzon. Sehingga dengan suudzonnya, punten, dia putus asa. Dan akhirnya keputusasaan ini menggiring dia menjadi ahli neraka. Na'udzubillah. Seseorang ketika Allah berikan kesuksesan di depan, ingat saya sampaikan, seseorang ketika Allah berikan kesuksesan di depan, setan tuh nggak akan bikin kita punten. Setan ketika mencelakakan kita, punten ya, bukan untuk membunuh kita, tapi punten. Kenapa? Karena setan itu nggak mau kita sukses. Ketika setan nggak mau sukses, yang apa yang akan dilakukan oleh setan? Setan itu bukan menghilangkan kesuksesan tersebut, tapi setan bukan menghilangkan kesuksesan ya, tapi setan apa? Tapi setan akan menjegal supaya kesuksesan itu tidak terjadi. Lebih parah kan? Dan salah satunya yang dilakukan setan agar kesuksesan itu tidak terjadi, agar kita nggak masuk surga, punten. Setan tanamkan suudzon di dalam diri kita sehingga kita putus asa. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Hati-hati, putus asa itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa yang lain. Seandainya ada orang, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Seandainya ada orang yang punya dosa, na'udzubillah misalnya kadar dosa seseorang itu misalnya setengah daripada dunia ini, na'udzubillah. Kadar dosa seseorang ini misalnya setengah daripada dunia ini. Ternyata dari setengah dosa dia, setengah dunia ini, ternyata ada satu dosa yang dia miliki, yaitu dosa putus asa. Cuman satu. Saya ulangi. Ketika ada orang, contoh, ada orang, satu orang ini punya dosa sebesar setengahnya dunia ukurannya. Bisa dipahami? Nah, ternyata qadarullah
Dia punya satu dosa, yang cuma satu dosa itu apa? Dosa putus asa. Tahukah ternyata satu dosa putus asa itu mengalahkan dosa dia yang ukurannya setengah dunia. Na'udzubillah. Maka punten, bisa jadi orang yang di dunia sebelumnya terlihat melakukan amal-amalan surga, tapi dengan dosa putus asa itu ternyata subhanallah bisa jadi dia menjadi ahlun nar. Na'udzubillah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa birra. Padahal tinggal sedikit lagi. Karena ternyata di dalam catatannya dia putus asa, fayasbiqu alaihil kitab, fayamalu bi'amali ahlin nar, fayadkhuluha. Lalu dia karena keputus asaannya, punten, dia lakukan sesuatu karena keputus asaannya sehingga dia masuk neraka. Punten. Ada di dalam riwayat, saya lupa ya, di zaman-zaman perang Badar atau apa saya lupa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah peperangan tersebut, saya lupa Badar atau Khandaq, saya lupa. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengumpulkan para jenazah, ya, supaya dikumpulkan. Lalu punten, Jibril saat itu mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, ilahada, kecuali ini ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Ya Jibril, madabihi, ada apa dengan dia? Dia adalah sahabatku yang berperang dan syahid. Apa kata Jibril? Tidak ya Rasulullah. Dia memang ikut berperang. Tapi ketika dia berperang, dia tertusuk pedang. Ya, kamakola, dia tertusuk pedang. Dan karena sakit, dia putus asa, lalu dia bunuh diri. Padahal sebelumnya kan berperang. Maka punten, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Bisa jadi ada orang yang kelihatannya mengerjakan pekerjaan surga, tetapi di ujung akhir hayatnya, ternyata dia mengerjakan pekerjaan neraka, padahal jarak antara dia dengan surga hanya 1 dhira, karena dia melakukan pekerjaan neraka, maka dia masuk neraka. Maka punten, ketika dikatakan, jangan hakimi kehidupan. Kita nggak bisa menghakimi seseorang. Dia kelihatan, punten, kita, dan sebaliknya, ketika kita melihat orang itu buruk, amal-amalannya punten, kita secara kasat mata kita lihat kemaksiatan, kita nggak tahu di akhir hayatnya seperti apa. Maka punten, jangan hakimi kehidupan karena kita nggak tahu ujung hayat seseorang seperti apa. Secara kasat mata dia melakukan kekeliruan, kemaksiatan, tapi kita nggak tahu akhir hayatnya seperti apa. Ya, lalu selanjutnya usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Di sini dikatakan. Sebaliknya di sini dikatakan punten, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Ya, subhanallah. Sesungguhnya ada di antara kalian yang melakukan perbuatan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai antara jarak dia dengan jarak surga, dengan jarak neraka hanya 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Tetapi tercatat ternyata di akhir hayatnya dia melakukan amal-amalan surga, maka dia menjadi ahlu surga. Jadi usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Ketika dikatakan, jangan hakimi kehidupan. Karena yang menentukan kehidupan kita itu adalah siapa? Allah. Allah yang menentukan kehidupan yang kita kerjakan. Subhanallah. Tidak ada satu pekerjaan pun yang tidak diketahui oleh Allah. Kehidupan kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hakimi kehidupan. Punten, jangan hakimi kehidupan itu, jangan terserah kita. Gimana pandangan kita, punten. Pernah kan, sering ini populer sekali. Kita mendengar ada riwayat seorang wanita punten yang ahlu maksiat dikatakan pelacur punten. Ternyata karena kebaikannya memberikan minuman kepada anjing, ya, sehingga Allah catat sebagai apa? Sebagai ahlul jannah. Jadi punten usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Jangan hakimi kehidupan kita, terserah kita, bukan terserah kita karena Allah yang mengatur. Bahkan Allah yang menentukan kehidupan semua.
Ketika seseorang meninggalkan perintah Allah demi mengejar rizki berupa materi, pada hakikatnya dia sedang punten. Ketika kita melihat ada orang yang meninggalkan perintah Allah demi rizki, demi materi, kita nggak bisa dia mengejar dunia terus kapan dia dunia akhiratnya nggak bisa kita nggak tahu usikum wa iya nafsi bitaqwallah, bahkan punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Saya teringat ada kalau saya mudah-mudahan saya ingat ya, ada salah satu riwayat daripada hadis Bukhari kalau nggak salah. Jadi ada diriwayatkan ada dua orang Yahudi dari Bani Israel. Mudah-mudahan teman-teman ada yang pernah membaca ini. Ada dua orang Yahudi dari Bani Israel. Dua orang itu keduanya berteman. Ya, keduanya berteman. Subhanallah, keduanya berteman. Ya, namanya berteman dekat gitu kan ya. Keduanya berteman, subhanallah, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Qadarullah, orang Yahudi yang satu ini ahli ibadah. Ya, dan yang satu itu adalah ahli maksiat. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Ya namanya sama teman, biasanya kan saling mengingatkan. Namun sayangnya, ketika seorang ahli ibadah ini mengingatkan ahli maksiat itu secara kasat mata, secara penglihatan orang yang ahli ibadah itu nggak mau meninggalkan kemaksiatan. Pokoknya setiap kali orang ahli maksiat ini ditegur oleh ahli ibadah, kamu nggak boleh gini, udah biarin aja. Sampai satu saat, subhanallah, beberapa kali orang ahli ibadah ini mengingatkan orang ahli maksiat, sampai satu saat orang Yahudi ini, satu saat, saking bosannya mengingatkan, saking bosannya orang ahli maksiat ini diingatkan oleh ahli ibadah, mengingatkan, kamu tinggalkan maksiat, hati-hati kamu, celaka kamu kalau melakukan maksiat terus. Apa kata orang ahli maksiat ini? Da'ni ana wa rabbi, tinggalkan aku, ini urusanku dengan Tuhanku. Ternyata ketika mengatakan da'ni ana wa rabbi, tinggalkan, kamu nggak usah pedulikan aku, ini urusan aku dengan Tuhanku, ternyata ada keinginan dia untuk bertobat. Emang kamu siapa, kata ahli maksiat itu, ngatur-ngatur hidup aku. Lalu punten, apa jawaban Yahudi soleh itu? Yahudi soleh itu, demi Allah, kata dia, jika maksiatmu, dosamu semakin bertumpuk, dan engkau menikmati maksiatmu, jika engkau bertobat kelak, maka Allah tidak akan menerima tobatmu. Dan engkau akan menjadi ahli neraka, dan tidak akan pernah lagi kamu menjadi ahli surga. Itu jawaban orang Yahudi yang ahli ibadah. Jadi pahami nggak? Jadi ahli maksiat diperingati oleh ahli ibadah, temannya ahli ibadah, beberapa kali nggak nurut terus. Sampai satu saat saking bosannya itu ahli maksiat diingetin terus sama ahli ibadah, sampai mengatakan da'ni wa ana wa rabbi, biarin aja ini urusanku dengan Allah. Padahal hati kecilnya ingin bertobat. Tapi Yahudi yang ahli ibadah itu terlanjur menghakimi kehidupan yang ahli maksiat. Demi Allah, jika maksiat dosamu semakin bertumpuk dan engkau menikmati maksiatmu, kalau kok tobat kelak sama Allah, Allah tidak akan menerima tobatmu dan kau akan berada di neraka selama-lamanya, nggak akan pernah masuk surga. Subhanallah. Tahu? Begitu dia mengatakan, si ahli seorang soleh ini, ahli ibadah ini mengatakan kalimat itu, subhanallah, Allah mendengar apa yang dikatakan orang soleh itu. Lalu Allah berkata, man ya'lu alayya. Allah berkata, man ya'lu alayya, siapa yang mencoba dan menghakimi aku, kata Allah. Jangan mentang-mentang dia ahli ibadah lalu seenaknya menyatakan dirinya dia ahli surga, temannya ahli neraka. Wahai malaikatku, kata Allah, saksikan aku menerima tobat orang yang berbuat dosa itu, dan aku jadikan yang menasihati orang soleh ini menjadi orang yang sombong dan yang sombong, dan aku akan jadikan dia sebagai, subhanallah, ahli neraka. Maka jangan hakimi kehidupan kita, karena kita nggak berhak menghakimi kehidupan seseorang, dan kita tidak tahu bagaimana akhir hayat seseorang. Maka wa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya setiap amalan seseorang itu tergantung pada akhirnya seperti apa. Wallahu a'lam. Ini mungkin teman-teman akhir dari materi jangan hakimi kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Umi atas materinya pada siang hari ini. Sedikit mau menyimpulkan ya tadi dari materi yang disampaikan oleh Umi dengan tema kita siang hari ini, yaitu jangan hakimi kehidupan. Sekali lagi kita diingatkan bahwa kita tidak boleh menilai baik orang lain ataupun orang yang kita kenal banget, misalnya dia melakukan yang maksiat gitu, bahwa oh dia selamanya akan bermaksiat terus, karena itu semua haknya Allah ya Umi ya, bahwa semua itu adalah hanya Allah yang berhak menghakimi gitu. Kita nggak tahu di ujung akhir hidupannya apakah orang tersebut akan melakukan ibadah yang baik gitu. Jadi memang kita tidak boleh mudah untuk seuzon lah sama orang gitu ya Umi ya, seuzon sama kehidupan orang gitu, dan bahkan untuk diri kita sendiri juga gitu, kalau kita sendiri pun belum tentu gitu ya Umi ya, belum tentu kita juga lebih baik daripada dia. Kita kan hanya juga tahu mungkin dari tampak luarnya aja gitu. Misalnya orang itu melihat jarang datang kajian deh kayaknya, tapi kita kan nggak tahu apakah ibadah-ibadah lain yang dilakukan oleh orang tersebut gitu ya Umi ya. Jadi memang kita tidak boleh melihat orang hanya dari pemandangan kita aja dan kita langsung menghakimi gitu kurang lebih. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya kepada Umi. Mungkin ada yang bisa bertanya langsung atau atau punya pertanyaan dan bisa ditulis juga di kolom chat. Nah, ini udah ada Umu Lina. Mungkin Umu Lina boleh dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Umi, saya mau tanya. Jadi terbesit di benak saya pada saat tadi dua orang Yahudi tersebut gitu kan. Misalkan kita kita ubah kondisinya gitu. Si Yahudi yang rajin beribadah ini kan kalau tadi dikatakan di situ sombong ya, bahwa dia sudah menghakimi kehidupan si Yahudi yang bermaksiat bahwa dia akan masuk neraka, dia tidak akan diterima tobatnya oleh Allah. Kalau seandainya misalnya salah tidak kalau misalkan kita bersikap seperti memberikan alasannya gitu, memberikan alasannya. Kalau dia tidak bertaubat, misalnya, kalau dia tidak kembali ke jalan Allah, kita jelaskan bahwa dosa yang akan ditanggung oleh si yang bermaksiat tersebut adalah ini gitu, seperti yang sudah tertera pada hadis itu. Apakah itu sama seperti dengan kita menghakimi dia atau tidak? Kan kita di sini hanya menyarankan gitu ya Umi ya, gitu. Dan apakah itu kita termasuk sombong atau bagaimana Umi? Terus kemudian apabila itu kan banyak sekali kejadiannya di kehidupan sekarang ini ya, dengan tanpa kita sadari bahwa kita menjadi sombong gitu dengan menghakimi si bermaksiat tersebut. Dengan ilmu yang kita miliki ya Mbak. Betul Umi, dengan padahal ilmu tersebut tidak ada apa-apanya, dia tidak ada apa-apanya Umi kalau dibandingkan dengan yang lain gitu. Bagaimana, apakah kita kalau kita bertobat, apakah Allah akan mengampuni kita gitu dengan kejadian yang tadi ya? Misalnya di kehidupan sekarang kan banyak sekali dengan tanpa kita sadar kita menyombongkan diri dengan menghakimi orang lain. Kemudian kita sadar, ya Allah, ternyata saya salah gitu. Saya sudah menyombongkan diri saya sendiri. Terus kita bertobat, apakah tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu Umi? Seperti itu Umi, kurang lebihnya. Jazakillah khair kasiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi poinnya daripada hadis yang Yahudi itu, poinnya adalah sombongnya itu Mbak. Satu, sombongnya itu merasa bahwa dia adalah orang yang berhak masuk surga. Temannya itu adalah orang yang berhak masuk neraka. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah dia merasa bahwa orang Yahudi yang yang bermaksiat itu tidak akan pernah bertobat. Padahal ya punten, bukan menjadi kewajiban temannya untuk ketika dia melakukan kebaikan lapor sama dia. Ya, jadi intinya adalah subhanallah, ketika kita mengingatkan seseorang, ingatkan seseorang, tapi tidak ada kalimat Allah tidak akan menerima tobat. Nah itu. Jadi tidak ada kalimat Allah tidak akan menerima tobat. Allah itu
sebesar apapun kesalahan seseorang, usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Allah sebesar apapun kesalahan seseorang, ketika dia bertobat, Allah akan hapus dosa-dosanya. Bahkan seandainya gini, ketika ada orang punya dosa, saya sampaikan tadi misalnya sebesar dunia ini, lalu dia bertobat, maka Allah taubatan nasuha tentunya, lalu dia bertobat taubatan nasuha, lalu Allah hapus dosa itu, punten. Tapi Allah, nilai dosa yang satu dunia itu, Allah nggak akan sia-siakan. Allah pindahkan nilai dosa itu menjadi timbangan kebaikan. Kenapa? Karena dari tobat itu. Tadi pahami nggak, Mbak Lina? Jadi punten, yang salahnya itu, kalau kita poinnya tadi yang pertama, dia sombong, seakan-akan dia hanya ahli jannah, dan temannya ahli neraka. Yang kedua, dia meyakini kalau dia taubat pun, kalau dia menikmati maksiat, seandainya dia taubat pun, Allah nggak akan mengampuni dosanya. Itu. Nah, kalau kita mengatakan, kamu taubat dong, kamu taubat dong. Jadi poinnya ketika mengingatkan, kalau kamu nggak taubat gitu loh. Kalau tadi kan Yahudi mengatakan, kalau kamu taubat pun nggak akan diterima. Jadi, taubat. Kalau kamu taubat, kamu akan diterima akan diampuni dosa-dosa kamu. Ada kalimat innallaha yaghfiru, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa kecuali dosa syirik. Pernah mendengar itu ya? Tetapi maksudnya kecuali dosa syirik ini, kalau dosa syirik itu tidak ditobati. Tapi kalau dosa syirik itu ditobati, Allah ampuni. Dan Allah hapus dosa-dosa yang kita perbuat, siapapun yang berbuat dosa, tapi Allah tidak akan menyia-nyiakan nilainya itu, Allah pindahkan ke dalam kebaikan. Maka ada kalimat innallaha ghafurur rahim. Allah ini maha ghafur dan maha rahim. Ghafur itu Allah menghapus dosa-dosa yang telah ditobati oleh seorang hamba. Rahim, Allah pindahkan nilai dosa itu berubah menjadi nilai kebaikan. Bahkan bisa berlipat ganda dari nilai tersebut. Jadi tidak ada salahnya ketika kita mengingatkan orang lain. Tapi poinnya, jangan mengatakan Allah nggak akan mengampuni. Allah nggak akan mengampuni itu kalau nggak tobat. Tapi kalau tobat, Allah ampuni. Jadi seandainya pernah kita mengingatkan seseorang sampai kita kesal, lalu sampai mengatakan kamu nggak akan diampuni sama Allah, bertobat saja sama Allah bahwa apa yang kita lakukan adalah keliru. Dan punten, yakinkan kepada orang lain sebesar apapun, kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, kepada orang-orang di sekitar kita yang kita cintai, bahwa sebesar apapun dosa yang kita punten lakukan, Allah akan ampuni ketika kita bertaubat. Usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Punten, ketika seseorang berada dalam puncak merasa dirinya, punten, ketika seseorang berada dalam serendah merasa nih diri, ya Allah, kok saya kayaknya iman saya lagi turun banget. Tahu nggak? Pada hakikatnya dia sedang berada di puncak keimanan. Seperti halnya terjadi kepada Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman ingin menjadi orang yang bersyukur. Lalu Nabi Sulaiman bertanya kepada Allah, ya Allah, kaifaan ashkur, ya Allah, bagaimana caraku bersyukur? Kata Allah apa? Sesungguhnya, wahai Sulaiman, engkau merupakan hamba yang paling bersyukur. Karena merasa belum bersyukur, ketika mengatakan, bagaimana, saya belum bersyukur, pada itu adalah bukti daripada bersyukur. Wallahu a'lam. Masya Allah, semoga sudah jelas ya Mbak Lina ya. Jadi intinya kita tuh juga nggak boleh merasa lebih baik ya Umi dari orang lain. Ya. Sifat sombong itu yang ada dalam diri kita yang membuat kita tuh merasa kita lebih baik nih kayaknya dari orang lain gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya dilarang, yang menjadi highlight dari cerita tadi dua orang Yahudi tadi itu ya Umi ya. Baik Umi, ini ada satu pertanyaan berikutnya, itu ada dari Mbak Tari. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Saya merasa di hidup saya ini belum pernah diberikan ujian berat. Saya selalu menganggap yang terjadi ya terjadi. Apa saya yang terlalu santai? Tapi terkadang saya berpikir apakah Allah hendak menaikkan derajat atau sebaliknya menurunkan derajat saya, meninggalkan saya. Ketika merasa Bismillahirrahmanirrahim, usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Yang yang harus kita tanamkan dalam diri kita ketika merasa tidak pernah diuji dengan ujian yang berat, tanya diri kita sendiri. Apakah kita merasa ini karena kita ridho atau mengenteng-entengkan? Ya, kalau merasa kita ridho,
apa yang telah Allah berikan, Masya Allah, ini adalah busyra, kabar gembira untuk Anda. Bahwa Anda menjadi, tadi di awal saya sampaikan, orang yang paling kaya di dunia. Kenapa? Karena kekayaan seseorang di dunia ini adalah ketika hatinya ridho menerima qada qadar Allah. Masya Allah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Balik lagi. Tanya, apakah setiap kali Allah berikan sesuatu kita ridho? Ketika ridho, maka ini merupakan tanda Anda merupakan orang yang paling kaya di dunia. Seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin ini juga ini ya Umi ya, Allah tidak akan memberikan ujian di luar dari kapasitas kita sebagai hambanya gitu. Jadi insya Allah apa yang Allah sudah berikan ke kita, baik itu ujian ataupun halangan, itu juga memang yang sudah sesuai dengan kapasitas kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan pertolongan oleh Allah untuk setiap ujiannya. Amin. Baik, teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Masih ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, Tati Umi. Oh ya Mbak Tati. Assalamualaikum. Umi mau nanya, jadi terkait hadis yang keempat ini Umi, yang bagian terakhir. Lalu bagaimana sih Umi? Gimana? Afwan Umi, bentar. Terkait hadis yang hari ini kita pelajari bersama nih Umi. Lalu gimana ya Umi agar kita kan sebagai manusia itu kan ikhtiar ya Umi. Ikhtiar untuk agar selalu istiqomah gitu. Kan kita tidak tahu akhir kita ya, apakah baik atau buruk. Lalu apakah ikhtiar kita itu nanti terkait dengan hati kita gitu ya Umi. Maksudnya jangan-jangan misalnya ini kita ngerasa kita ikhtiar, kita sudah melakukan hal-hal yang Allah minta kita tinggalkan apa yang Allah larang gitu ya. Ternyata hati kita tuh nggak sejak, apakah akhir itu salah satu faktornya ditentukan dari hati kita. Iya. Atau kalau dari para ulama atau apa, bagaimana sih Umi agar apa yang kita ikhtiarkan itu hasilnya kita dapatkan sesuai yang kita cita-citakan gitu Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sepertinya pertanyaan kita semua ya. Balik lagi, tadi saya sampaikan bahwa yang Allah lihat adalah keinginan kita untuk tetap beristiqomah, tapi balik lagi tidak ada keinginan yang bisa tercapai kecuali dengan ikhtiar yang maksimal. Ya, lalu punten minta sama Allah dan senantiasa dawamkan doanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku akan atas apa untuk selalu ada pada agamamu. Itu terus minta sama Allah. Sama punten. Karena ya balik lagi, manusia ini punten cenderung berbuat salah. Manusia ini cenderung berbuat salah. Mau punten ya, kadar perbuatan
Potensi berbuat salah setiap manusia itu sama. Mau itu orang soleh, mau itu orang salah, itu sama. Potensinya sama. Mempunyai potensi memiliki kesalahan. Hanya saja bedanya apa? Kalau orang soleh selalu mengingat Allah sehingga ketika berbuat maksiat langsung bertobat. Tapi kalau orang salah, kadang-kadang dia nggak ngerasa bahwa itu adalah perbuatan maksiat. Sehingga lupa sama Allah. Maka punten, satu, senantiasa berusaha ya, mengikhtiarkan untuk selalu beristiqomah. Lalu yang kedua, doanya tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Punten. Lalu selanjutnya, biasakan diri kita untuk beristighfar sebanyak-banyaknya. Karena punten, kita ini, ya tadi saya sampaikan, mungkin bisa dikatakan setiap helaan nafas kita itu berbuat maksiat. Karena kemaksiatan ini, kadang-kadang kita ketika melakukan maksiat, mungkin menurut kita bukan dosa, tapi ternyata ini adalah kekeliruan. Maka sering perbanyak istighfar, sebanyak-banyaknya. Tidak harus sekian, pokoknya sebanyak-banyaknya. Di waktu luang kita beristighfarlah, di waktu luang kita beristighfarlah. Karena pun istighfar ini kan bagian daripada tobat. Sementara banyak sekali dosa-dosa yang kita tidak sadari. Lain dengan dosa yang kita sadari, kita bisa langsung tobat, ya kan? Tapi kalau kita nggak sadar, maka istighfar ini salah satunya untuk mohon ampun kita atas dosa-dosa kita yang kita tidak sadar. Lalu punten, mendawamkan istighfar. Lalu selanjutnya usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Setelah mendawamkan istighfar, kalau ada kesempatan juga silahkan. Antara istighfar dan sholawat bergantian silahkan. Atau ada kesempatan khusus, satu waktu beristighfar, satu waktu bersolawat. Punten usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah, Allah tidak akan mengadab seorang hamba Allah selagi hamba Allah itu masih mencintai Rasulullah di dalam dirinya. Masih ada Rasulullah di dalam dirinya. Wa maka Allah mu'adzibahum wa anta wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengadab satu kaum selama kaum itu senantiasa beristighfar. Azab dan adab untuk orang mukmin bukan berupa adab fisik. Adab untuk orang mukmin berupa dicabutnya kenikmatan untuk beribadah. Termasuk adab untuk orang mukmin berupa dicabutnya kenikmatan beristiqomah dalam beribadah. Maka punten, tadi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Lalu perbanyak istighfar, perbanyak shalawat. Lalu tadi punten, selanjutnya senantiasa membaca doa yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ini ikhtiar kita Mbak Tati. Mudah-mudahan, subhanallah, ini adalah semua pertanyaan kita semua. Mudah-mudahan kita semua Allah jaga untuk senantiasa beristiqomah. Untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Dan untuk senantiasa memperbaiki setiap ibadah-ibadah kita yang harusnya kita lakukan. Ini mungkin Mbak Titi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab ya Mbak Tati ya. Alhamdulillah. Sama-sama Mbak Tati. Baik, alhamdulillah semua pertanyaan tadi sudah dijawab ya oleh Umi. Masya Allah sekali, dan ini jadi tambahan ilmu juga untuk kita semua yang mendengarkannya. Sekali lagi jazakillah khair Umi atas materi hari ini, atas ilmunya hari ini, dan semoga Umi dan juga beserta keluarga selalu dalam limpahan rahmat dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang tadi Umi sampaikan itu bisa menjadi tambahan ilmu baru untuk kita semua yang hadir di sini, dan juga menjadi bisa kita amalkan bersama insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Umi, sebelum kita tutup kajian sore kali ini, mungkin bisa kita berdoa bersama ya Umi ya, untuk Umi memimpin doa. Ya, syukran jazakumullah khair. Sebelumnya saya mohon izin, mohon doa untuk minta keikhlasan dari teman-teman. Mohon doa untuk adik saya qadarullah sedang dalam keadaan sakit. Detailnya adalah cancer. Kemudian juga untuk anak saya nomor 1 dan nomor 3 juga dalam keadaan sakit. Juga untuk orang tua saya, dan untuk siapapun yang jika ada teman-teman yang mempunyai keluarga yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Allah gantikan seluruh sakitnya dengan penghapusan dosa-dosa, dan Allah gantikan seluruh sakitnya dengan menaikkan derajat. Allahumma shfina
Allahumma shfina maradana wa maradal muslimina wal muslimat fa innaka anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrik bika na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal bukhli wal jubni wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini ya Rabbana, tetapkanlah di dalam keimanan, di dalam hatinya keimanan. Tetapkanlah di dalam hatinya keistiqomahan untuk mencintaimu, mencintai Rasulmu, mentaati segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu. Ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini ya Rabbana, sakinahkan keluarganya, mawadahkan keluarganya, berikanlah rahmat ke dalam keluarganya. Ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, ya Rahman, ya Rahim, satukan mereka bersama keluarganya di jannahmu ya Rabbana. Kumpulkan mereka bersama keluarganya di jannahmu ya Rabbana. Pertemukan mereka bersama kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan mereka melihat wajahmu yang indah kelak di surga. Ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini ya Rabbana, tidak ada satupun di antara kami yang selesai kajian ini kecuali kau ampuni dosa-dosanya. Akhiru da'watuna Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakillah khair Umi. Semoga doa kita bersama diijabah oleh Allah. Baik teman-teman, sahabat Filah semuanya, alhamdulillah, masya Allah, selesai sudah kajian kita pada kali ini. Saya mewakili pengurus Majelis Taklim Hijratul Kafah memohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan juga kekhilafan dalam pelaksanaan kajian ini. Semoga insya Allah kita dipertemukan kembali dalam kajian ilmu yang berikutnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mari teman-teman, sahabat Filah semuanya, kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis dan juga surat Al-Asr. Akhirul kalam, afwan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Umi, jazakillah khair dan teman-teman. Iya, hatur nuhun, jazakumullah khair. Izin saya pamit ya.